keyakinan Anda. Tapi saya pernah dengar saying gini ya, what goes around comes around, itu karma ya. If you do something kind of like that, ya kan, somehow it could come back to you. So you gotta be careful ya, itu bisa kembali, oke? Ya bukannya nakut-nakutin teman-teman ya, but I'm just telling you, oke? Ya ini saya ngelihat aja ya kan, ada yang seperti itu gitu. Jadi be careful teman-teman, apa yang kamu ucapkan, kamu ketik ya kan, be careful ya kan. Anda bertanggung jawab dengan apa yang keluar ya kan, dan hopefully you do it wisely ya kan, Anda bisa lebih bijaksana. Kemudian ini kebanyakan orang gagal juga karena ini, karena nggak sabaran, pengennya cepet, pengennya instan. Nggak ada salahnya dengan itu kalau Anda do it right ya. Tapi kalau terlalu nggak sabar, akhirnya frustasi, akhirnya nggak bikin. Kalau Anda nggak bikin, jangan harap Anda bisa punya YouTube channel yang sukses ya. Dan yang terakhir ini menurut saya penting ya kan, ini saya kenal dekat dengan orang ini ya kan, karena saya rasa juga terlalu banyak orang seperti ini, berhenti terlalu cepat ya. Artinya apa? Pertama semangat bikin terus ya kan, wah saya mau konsisten bikin, pokoknya udah dibikin semuanya gini, terus bikin 5 nggak ada yang nonton, 10 nggak ada yang nonton, akhirnya berhenti ya kan. Karena kenapa? Ya kayaknya yang gue bikin sia-sia, nggak ada yang nonton, percuma ya kan. Gue bukan pengen ngetop sih, gue bukan pengen kaya, tapi at least ada yang nonton dong gitu kan. Betul nggak kayak gitu ya kan? Akhirnya dia berhenti ya kan, dan karena dia berhenti ya obviously semuanya berhenti ya. Mau saya kenalin orang yang gagal seperti ini ya kan, saya kenalin ya, biar kalian paham orang ini siapa, jadi kalian bisa belajar dari ya, ini dia orangnya. Kenal? Yang sebelah kanan? Itu kembarannya Pak Michael ya? Bukan, itu saya sendiri teman-teman ya. Saya dulu pernah punya channel YouTube namanya Jajan Kuliner Surabaya. Anda lihat di sini saya bikin berapa YouTube, 7 video ya kan, and then saya stop. Apa yang membuat saya stop? Alasan-alasan yang saya ngomong sebelumnya. Saya tuh gak ada yang mendukung di keluarga saya ya kan, karena mikirin, aduh kamu udah umur segini ngapain sih bikin YouTube, berkayak anak kecil aja. Waktu itu saya pakai HP ya kan, pakai tongsis gitu kan, saya ngomongin kuliner, saya seneng aja gitu ya, terus saya ngedit sendiri dan lain sebagainya, seneng sih. Tapi at the end saya pikir-pikir, aduh karena kayak malu-maluin juga gitu ya. Saya pikir ya udahlah, saya nggak terusin. Tapi teman-teman, saya nggak terusin aja, beberapa video saya actually ada yang mencapai puluhan ribu view. Saya sampai kaget waktu itu ya kan. Saya bilang at the end saya tahu ya kan, I quit too soon, saya berhenti terlalu cepat ya. That's what happened. I hope it doesn't happen to you. Nah, terus apa bedanya sekarang dengan Teknobi, Pak? Kok Teknobi bisa sampai 530.000 subscribers per hari ini, ya kan? Ini bedanya bumi dan langit. Yang satu nggak even qualify untuk monetize, yang ini menghasilkan uang yang sangat signifikan, ya kan? Bahkan kamu bisa bergantung dari duit ini. Kalau nggak ngerjain apa-apa juga yang lain, ya kan? Kamu bisa ngerjain ini doang, kamu bisa hidup, ya kan? Menghidupi kamu dan bisa banyak itu intinya. Nah, mau saya kasih tahu obatnya? Mau ya? Oke, ini obatnya. Obatnya adalah pil biru. bukan. Ini obatnya ini ya teman-teman ya. Jangan suka jalan sendirian. Nah, maksudnya apa Pak Michael? Well, maksud saya begini. Obat satu-satunya supaya kamu bisa ikutan sukses, bisa kebuka mata adalah jangan jalan sendirian. Artinya kamu perlu cari mentor, perlu cari teman, ya. Tapi teman-teman, ini bukan sembarangan mentor, bukan sembarangan teman, ya. Cari mentor dan teman yang sudah sukses duluan. Paham? Bukannya merendahkan dengan teman-teman atau orang lain yang ini ya, yang baru mulai juga bareng-bareng. Tapi kalau Anda punya teman sama-sama juga baru mulai, ya kan? What happen is itu kayak orang buta menuntun orang buta, sama-sama nggak tahu, ya kan? Tapi kalau udah ada orang yang ngelakuin duluan, ya kan, udah jalan duluan, ya kan, dia udah babat alas. Jadi kamu nggak perlu melakukan kesalahan yang dia lakukan. Kamu cukup mengikuti jejak tapaknya aja. Apa yang sudah dilakukan, kamu tinggal ikutin aja. Kalau di tengah-tengah kamu misalnya pengen modifikasi, pengen ubah sendiri, nggak ada masalah. Tapi at least kamu tahu di depan sono, itu seperti itu. Nah, saya cukup beruntung teman-teman, tahun 2018 Maret, saya dipertemukan dengan Pak Chandra Putra Negara. Ada yang tahu? Ya kan, beliau yang punya sukses Before 30, SB30. Mungkin Anda pernah lihat ya kan, salah satu channel yang cukup sukses di bidang motivasi. Ya kan?
itu udah sekarang mungkin sudah 3 juta subscribers. Ketika saya ketemu dengan beliau pertama kali waktu itu baru 600.000 subscribers. Tapi bagi saya waktu itu teman-teman 600.000 subscribers is banyak. Bahkan sampai sekarang, bahkan saya 3 tahun ini masih belum sampai 600.000 subscribers, baru 530.000. Ya, saya dipertemukan dengan 2 orang keponakannya, ini ada Edwin, ada Kucoro, ya kan, ini yang di kiri. Nah, jadi saya waktu itu ditanyain sama Pak Chandra, kamu mau nggak bikin channel YouTube? Saya bilang, ngomongin apa? Ya ngomongin apa yang kamu sudah ngomongin. Karena saya udah bikin seminar, udah bikin apa kan, macam-macam. Ya udah, saya bilang, ya udah, cobalah bikin. Cuma ada syaratnya katanya. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus komen seminggu 2 video. Itu doang. Oh ya, saya bilang, masa sih? Iya, itu doang. 1 minggu 2 video. That's it. Ya udah. Akhirnya saya bilang, gampang, saya kerjain. Akhirnya saya syuting, pokoknya ada orang yang ngedit. Nah ini teman-teman ya, kalau Anda masih ngedit sendiri, ya kan, oke, nggak ada masalah, karena kadang-kadang kita kepengen persis kayak gini, ya kan. Saya bisa edit sendiri teman-teman, saya jago edit dulu, karena saya videographer wedding, ya kan. Tapi sekarang saya tidak pernah edit sama sekali. Saya bayar orang untuk edit. Kenapa? Karena menurut saya, bagi saya sudah bukannya nggak perlu ya, tapi talenta saya tuh untuk ngedit video, karena itu makan waktu sekali, ya kan. Kecuali Anda mungkin masih banyak waktu, ya kan, Anda mungkin pelajar atau apa, saya nggak ngerti, ya kan. Mungkin Anda punya banyak waktu, Anda mau ngedit sendiri silahkan, ya kan. Tapi kalau saya nggak bisa, karena saya punya banyak bisnis, saya punya perusahaan, saya juga ngomong kiri kanan, ya kan, seminar dan ini itu, saya nggak punya waktu sama sekali. Jadi saya baru tahu waktu itu problem saya salah satunya adalah karena saya ngedit sendiri semuanya. Begitu saya kasih orang lain edit, wow, itu kayak beban itu langsung jerat semua. Jadi saya cuma bikin konten aja. Saya fokus bikin konten. Ya, itu salah satu kuncinya. Nah, tapi bikin 1 minggu 2 masih belum memecahkan masalah. Karena sesudah 4,5 bulan saya bikin video, saya punya subscribers belum 1.000. Jam tayang juga belum 4.000. Saya kan ngomong sama Edwin, dia bilang, "Wih, lu kagak salah," kan? Gue bilang, "Gue tuh pembicara loh," gue bilang, "malu loh," gue bilang. Kadang-kadang satu video kita tahu, yang nonton tuh nggak sampai 100 teman-teman. Bayangkan malu kan? Yang nonton cuma 50, 60 waktu itu. Saya bilang, aduh, ini gue kasih nih ilmu daging nih. Orang kalau seminar bayar nih, gue bilang nih, ya kan? Kenapa begitu? Terus jawaban mereka apa? Ya emang begitu, Pak. Biasa, katanya. Bikin aja terus. Nanti pasti ada yang breakthrough. Ngomongnya gitu. Terus waktu itu saya mau protes juga nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu saya dikasih tahu, ya kan, bahwa Pak Chandra itu sudah bikin itu selama 6 tahun. 6 tahun, 600.000 subscribers. Jadi itu saya mikir, saya banding-bandingin diri saya gitu kan. Saya langsung bandingin, aduh, Michael, kamu baru 4,5 bulan. Baru 45 video udah ngoceh. Pak Chandra lu 6 tahun bang. Ya kan? Itu di zaman orang nggak tahu YouTube kali dulu, ya kan, kuota masih berapa duit, nggak ada yang namanya internet wifi yang unlimited gitu. Ya kan, beliau udah bikin dan sabar seperti itu, konsisten seminggu 2 nggak pernah bolong, ya kan. Saya bilang, udahlah, ya udah saya dengerin aja. Nah itu teman-teman, kalau Anda mau sukses, nomor 1 syarat, Anda juga harus jadi murid yang baik, ya kan. Saya tahu Anda mungkin punya pengalaman sebelumnya, udah tahu ini dan itu. Please, coba kalau Anda dengerin mau belajar, ya kan, Anda harus bisa mengosongkan diri Anda terlebih dahulu. Terima aja dulu. Kalau misalnya Anda suka, you keep it. If you don't like it, throw it away, ya kan. Nggak usah dipraktekin apa yang saya ngomongin, ya kan. Jalan dengan jalan pikiran kamu sendiri, ya kan. Atau mungkin Anda sendiri cuma mau konfirmasi apa yang Anda sudah pelajari di luar. It's okay for me, ya kan. Tapi syarat untuk bisa sukses nomor 1, dan saya belajar ini dari seseorang yang juga menurut saya luar biasa, namanya Jim Rohn. Ya, kalau mungkin Anda tahu, yang Anda bisa cek Jim Rohn. Dia ngomong bahwa syarat untuk jadi sukses nomor 1 adalah jadi murid yang baik dulu. Makanya saya memutuskan untuk jadi murid yang baik. Meskipun saya sudah jadi speaker, sudah dikenal orang gini-gini, tapi saya bilang di YouTube saya itu 0, saya nggak ngerti. So aku memutuskan untuk jadi murid yang baik. Dan beruntung, betul aja, kalau nggak salah di video yang ke-48 atau berapa, tiba-tiba video ini teman-teman legit, ya kan. Gara-gara satu video ini, ya kan, video ini mencapai 100.000 view pertama. Bayangin coba, satu video 100.000
Dan gara-gara satu video ini yang membuat saya akhirnya monetize, ya kan, membuat saya akhirnya tembus dan lain, dan buka YouTube itu sampai 10.000 subscriber dan lain sebagainya, ya kan. Nah, kalau itu pertanyaannya, Pak, kalau gitu masih hoki-hokian dong? Well, saya jawab jujur, betul, di awal saya hoki-hokian. I have no idea what I'm doing. Seriously, I have no idea. 1,5 tahun saya pertama, saya betul-betul hoki-hokian, teman-teman. Oke? Tapi sesudah 1,5 tahun, saya mikir, I think nggak bisa kayak gini terus nih, ya kan? Perlu ada satu format, saya bilang, yang mujur kasih karena kamera, itu kan kayak tebak-tebakan, ya kan? Meskipun tebak-tebakan aja jalan gitu, tapi saya nggak mau, saya orangnya tuh sistematis banget, gitu. Jadi saya kepengen sesuatu yang kita ditonton Koreaan ya teh, gitu, ya. Dan akhirnya saya ketemu, makanya 1,5 tahun berikutnya naiknya gila-gilaan, teman-teman, ya kan? Naiknya sampai 530.000 subscribers dari 100.000, bedanya 430.000, 4,3 kali lipat. Ya. Dari ini juga ya, makanya if you have the right friends, enak juga sih, ya kan. Saya dibukain waktu itu, saya meskipun waktu itu subscribers baru 2.000 ya kan, tapi saya bisa ikut YouTube YouTube, acara-acara YouTube dan lain sebagainya, yang which is waktu itu minimum 100.000 subscribers baru boleh ikut, ya kan. Dan di situ saya kenalan dengan beberapa, Anda bisa lihat kalau yang YouTuber Anda mungkin kenal, ya kan. Ada Captain Vincent, ada Fitra Eri yang punya auto driver udah jutaan juga. Yang di tengah pasti tahu Atta Halilintar, ya kan. Ketika itu waktu itu dia baru 6 juta subscribers, dia mau ke 10 juta. Nah, ini ada lagi yang dari Bali nih, Yudis Ardana, sekarang udah berapa ya, 6 juta juga. Kalau nggak salah, dulu saya ikut ketemu dia pertama kali waktu itu, rambutnya masih berpirang gitu. Itu masih berapa ya? Itu akhir 2018 saya ingat banget, ya kan. Di Jakarta itu baru berapa ya dia? 900.000 subscribers. Sekarang udah juta, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ketika ini salah satu yang menarik sih, teman-teman. Saya foto-foto begini bukan pamer, teman-teman. Tapi ketika saya foto dan saya lihat, ya kan, itu quote unquote membangun kepercayaan saya. Gue juga bisa lo jadi YouTuber, gue juga bisa lo, ngerti nggak? Paham di sini ya? Meskipun waktu itu saya tuh bumi dan langit, teman-teman. Bayangin lah, Atta 6 juta, saya baru 2.000 subscribers, nggak ada artinya, betul kan? Ya. Cuma waktu itu saya juga nggak kepikiran gimana, saya bukan orang kayak, wah ya udah saya mesti kayak jadi Atta, enggak, ya kan? Cuma saya setiap kali ngeliat itu, saya ngingetin diri saya sendiri. Hey, you're so lucky, kamu juga bisa do it, gitu loh, ya kan? Just keep trying aja, jalanin aja gitu. Oke? So ketika kamu mulai seperti itu, kamu lebih lebih mantap gitu dengan apa yang kamu kerjain. Nah, ini ya teman-teman, kalau kamu menjadi YouTuber, ya, yang perlu kamu punya itu ini, ya, bangun kebiasaan YouTuber. Ya. Apa tuh bangun kebiasaan YouTuber? Ini salah satu kunci sukses saya. Jadi saya tahu sekali bahwa manusia itu adalah makhluk of habit. Kita itu makhluk yang punya kebiasaan, betul ya? Apa profesi Anda? Saya tanya, coba. Misalnya Anda seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kebiasaannya apa sih? Pagi-pagi, ya kan. Kalau misalnya Anda masak, nyuci, itu kan kebiasaan, betul kan? Kalau Anda punya bayi, misalnya kan, siapin makanan buat bayi, ya kan. Kemudian kalau misalnya Anda suka masak, Anda akan masak sarapan, ya kan. Udah selesai sarapan, mungkin bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, ya kan. Sampai malam dan besok pulang lagi, itu namanya kebiasaan. Kalau Anda seorang pemilik toko, punya bisnis, apa kebiasaan Anda? Bangun pagi, ya kan, buka toko, jaga toko, ya kan, cari barang, ya kan, isi toko, kemudian tutup toko, hitung profit, besok tidur, besok pagi bangun begitu lagi. Paham? Ada satu format, ada satu kebiasaan yang sama terus-menerus dalam profesi itu. Kalau Anda pelajar gimana? Ya sama, ya kan, Anda bangun tidur, ya kan, Anda sekolah, Anda bikin PR, ya kan, mungkin main sama teman, ya kan, pulang, makan, tidur, besok pagi begitu, ya kan, paham di sini ya. Jadi ada kebiasaan dari sebuah profesi. Semua profesi punya kebiasaan. Anda kalau menganggap diri Anda sebagai YouTuber, Anda juga perlu punya kebiasaan ini. Selama Anda tidak bangun kebiasaan ini sebagai YouTuber, Anda bisa ngomong apapun, tapi Anda nggak bakal bisa jalan. Karena kenapa? Tidak ada kebiasaan dalam diri Anda untuk melakukan hal-hal yang dilakukan selayaknya seorang YouTuber. Ya. Nah, pertanyaannya, kebiasaan apa? Kebiasaannya ini, bikin konten. Yes. Ketika saya menganggap diri saya sebagai YouTuber, pertama kali dalam hidup saya, yang saya lakukan adalah saya merubah kebiasaan, ya kan?
Saya melihat segala sesuatunya itu bisa dibuat konten, ya kan? Ini bisa jadi konten, ini bisa jadi konten. Mungkin ada tahu Rans Entertainment, ya, Raffi dan Nagita, ya kan? Itu yang kemarin saya lihat manajer klub sepak bola itu sampai ngoceh. Apa-apa jadi konten, dia ngoceh, ya kan? Well, karena manajer sepak bolanya nggak paham, dia tidak hidup di dunia ini, ya kan? Tapi Raffi, Nagita, mereka YouTuber, mereka paham, ya kan? Bahwa segala sesuatu bisa jadi konten, dan segala sesuatu yang jadi konten itu bisa jadi duit, ya kan? Paham ya di sini ya? Oke, kita lanjut. Jadi Anda harus bisa bangun kebiasaan, ya kan? Kebiasaan apa? Ngonten. Ngonten itu apa? Konten itu ya dapat inspirasi bikin konten, shooting, ngedit, upload. That's it. Ya kan? Itu namanya ngonten, ya kan? Nah, kita lanjut sini. Ini ada 2 tipe video yang bisa making money di YouTube dan sudah terbukti berhasil. Ya, buat Anda yang masih belum make money, mungkin Anda perlu mikirin ini. But anyway, ada plus minusnya masing-masing. Saya akan kasih tahu. Number 1, the re-uploader. Wih, apa tuh re-uploader? Re-uploader adalah pencuri. I mean real, ya kan? Ini sampai nih, ya kan? Panji Pragiwaksono ngomong, Pak Panji bilang, pencuri bernama re-uploader. Hobinya adalah ngambil videonya orang, ya kan? Di re-upload, di ngomongin itu ditaruh di channelnya dia. Kalau Anda adalah seorang re-uploader, saya harap Anda insight, ya kan? Don't do this, oke? Karena channel Anda pasti akan di-ban cepat atau lambat. Dan itu sudah terjadi, ya kan? But, kalau Anda mau jadi re-uploader, Anda bilang, saya senangnya begini. Well, jadilah re-uploader yang punya etika. Punya etika maksudnya apa? Ya, kalian bisa upload tapi nggak 100%. Oke, Anda bikin itu menjadi video Anda. Contohnya apa? Anda bisa bikin reaction. Reaction itu re-uploader, teman-teman. Ya kan? Anda nonton videonya, Anda bisa bikin reaction mengenai itu. Ya. Nah, atau misalnya Anda ambil cuplikan top 5, ya kan? Top 10, atau whatever it is, ya kan? Intinya ada usaha dari diri Anda sendiri atau dari kalian sendiri untuk bikin konten mengenai kontennya orang lain. Jadi kontennya orang lain dibikinin konten gitu, intinya seperti itu. Itulah re-uploader, ya. Dan boleh percaya boleh enggak, ya kan? Metode ini make a lot of money. Contohnya kayak gini, Jalan Tikus, 4,5 juta subscribers. Anda bisa lihat sendiri ya. Ada calon sarjana, banyak yang seperti ini, yang 4,9 juta subscribers dan lain sebagainya, ya kan? But di sini jangan tanya sama saya gimana caranya jadi re-uploader, Pak, karena saya tidak menjalani arah yang ke sini, ya kan? Ini ada arahnya sendiri. Kalau mau tahu gimana supaya nggak kena copyright, nggak diprotes orang dan lain sebagainya, pelajari gimana cara mereka bikin videonya, ikutin aja, ya kan? Hopefully you doing it right, ya. Nah, kalau saya lebih ke arah yang satu ini, the original. The original maksudnya apa? Kita punya konten-konten yang kita produce sendiri, original karya kita, ya. Saya harap kita bisa masuk ke sini lebih. Karena kenapa? Menurut saya ini lebih kreatif, ya kan? Ini benar-benar ngembangin. Misalnya Anda punya hobi, Anda punya bisnis, ya kan? Anda punya talenta apalah yang Anda pengen ngomongin. This is the way menurut saya, ya kan? Beberapa contohnya ini. Ada Chandra Leo, ada tahu Chandra Leo? Ya kan? Chandra Leo ini seorang YouTuber yang udah yang awal-awal juga gitu ya. Dan luar biasa mereka. Cuma sekarang udah lebih jarang karena mungkin udah sibuk bikin film beneran gitu kan ya. Ini setara dengan siapa ya? Seangkatan dengan kayak banyak Edozel, ya kan? Seangkatan dengan siapalah, banyak lah yang lain. Oke, Anda bisa cek sendiri nanti. Terus Raditya Dika, Raditya Dika itu luar biasa. Raditya Dika itu dulu sebelum Atta Halilintar dan Ria Ricis, beliau ini adalah YouTuber nomor 1 Indonesia, ya kan? Dan udah lama banget dia ini, ya kan? Dan saya suka karena kenapa idenya sederhana, grass, tapi memang karena udah ngetop duluan juga sih, ya kan? Kalau ada yang nggak tahu Raditya Dika, dulu itu pengarang buku, ya kan? Pengarang buku apa gitu, saya lupa. Memang bukunya lucu gitu ya, dan dari situ dia ngetop gitu ya. Jadi akhirnya stand up comedy dan lain sebagainya. Oke, nah ada lagi teknologi, teknologi saya, ya kan? Jadi saya pertama kali ngomong tuh bisnis online, teman-teman. Karena kenapa saya ngajarin orang bisnis online? Saya senangnya hobi ngomongin teknologi, startup dan lain sebagainya, ya kan? Jadi saya ngomongin fokus ke sini. Tapi sekarang begitu saya ngelihat perubahan, ternyata banyak orang yang tertarik mengenai aplikasi penghasil uang. Saya bikin itu sekarang, ya kan? Karena kenapa? Ya arahnya ke sono dan hasilnya luar biasa juga, ya. Ada lagi, ini Budiono Sukses. Ini konco saya, orang Surabaya juga, ya kan? Mas Cak Bud namanya, ya kan? Ini juga menarik. Dia awalnya tuh ngajarin digital marketing. Bayangin,
Jadi namanya aja Budiono Sukses kan. Jadi dia bukan kuliner, dia itu awalnya digital marketing, ngajarin orang gimana Google Ads, ya kan, SEO dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata ketika dia bikin makanan, banyak orang suka. Akhirnya dia continue makanan terus gitu. Paham di sini ya? Jadi dia ngikutin apa yang viewers suka. Ya kan? Ada macam-macam lagi. Ini ada Monster School. Ya, Monster School ini ada yang buatan Indonesia juga, jadi ada banyak teman-teman ya. Saya nggak tahu siapa niru siapa, atau mungkin ini niru juga, saya nggak tahu ya kan. Namanya Krik ya kan, 1,7 juta subscribers, luar biasa ini ya kan. Ini animasi kayak apa ya, animasi Minecraft ya. Ini ada lagi nih, Indah Nurbaiti. Saya tahu dia karena waktu itu saya cari review buku nomor yang dia pertama kali keluar. Jadi apa isinya? Dia cuma bacain buku doang. Literally bacain buku, ya kan? Jadi ini cuma nge-review buku, dia ngomongin isinya apa, that's it, ya kan? Kayak gitu bisa jadi konten, teman-teman, ya. Ini SB30 Health, ini juga dari timnya SB30, seorang dokter, ya kan? Dia ditarget dokter Sung, namanya Sung Adi. Saya panggilnya dokter Sung, jadi kayak orang Korea gitu kan. Tampangnya juga mendukung sih. Jadi yang lucu, dia ditarget 1 tahun itu 100.000 subscribers. Tapi kamu tahu nggak? Kesehatan itu adalah satu niche yang hot banget, ya kan? Jadi dia dalam 1 tahun itu dapat 300.000 subscribers. Sekarang udah 1 juta lebih, ya luar biasa. Kalau saya seorang pelajar gimana Pak? Ya ngomonglah apa yang mengenai dunia pelajar. Contohnya ini, ada Zahid Asmi Ibrahim, ya kan? Dia cuma ngomongin apa mengenai dunia pelajar aja. 6 aplikasi berguna untuk pelajar, ya kan? Apalagi cara berhenti menunda-nunda procrastination, ya kan? Trik-trik public speaking yang bisa langsung kamu ngomongin macam-macam, ya kan? Orientasi online mahasiswa baru, itu semua dunianya dia sendiri dia ngomongin. Ini mirip kayak Jerome di Nihongo Mataku, ya kan? Yang dia sekolah di Jepang. Saya ada satu lagi alumni juga namanya Stella, ya kan? Dia kerja sekolah di Taiwan, ya kan? Dia juga rajin bikinnya, gitu kan ya. Nah, saya ngelihat sih perkembangannya itu luar biasa, ya kan? Pasti bisa. Oke. Ada lagi kalau Anda suka ngomongin gadget, ya kan, senang dengan teknologi, ini bisa nih David Gadgetin, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagusnya yang mana Pak? Bagusnya saya bikin sendiri atau model re-upload atau gimana Pak? Well, the truth is, they both works, ya kan? I hate to say this, tapi re-upload juga works, gitu ya. Karena kok bisa begitu? Ya karena siapapun yang ngelakuin apapun yang mereka kerjain, kalau lu konsen, ya lu bakal berhasil gitu. Itu berhasil karena kita bikin itu berhasil, ya kan? Kalau nggak ngerti, belajar how to make it works, ya. Jadi Anda bisa paham gimana caranya bikin masing-masing, mau re-upload boleh, mau bikin yang kesukaan kamu, hobi kamu atau profesi kamu boleh juga, it's okay, ya. Jadi dua-duanya bisa works. So nggak ada limitasi teman-teman, terserah kalian, ya. Nah kalau Anda sudah punya YouTube channel yang sukses, ini penting menurut saya. Anda perlu paham keuntungan-keuntungan apa yang Anda dapat, ya. Keuntungan-keuntungan apa yang Anda dapat. Dan saya lihat ini dari kacamata seorang pebisnis. Karena saya pada dasarnya bikin YouTube itu bukan buat ngetop atau even making a lot of money dari YouTube. Saya mikir YouTube ini sebagai bisnis aja gitu. But sesudah 3 tahun ini saya menemukan hal-hal ini yang actually bisa memotivasi kalian juga gitu ya. Karena jujur di awal, my YouTube don't make money. I actually spending time, spending money, spending energy. Bahkan juga nahan malu. Ya kan? Nggak ada yang subscribe, nggak ada yang view, malu dong. Betul kan? Apalagi kalau kamu sudah punya nama, ya kan? Atau saya nggak tahu. Ada beberapa waktu itu yang ikut juga dia mungkin kayak mungkin kayak pejabat gitu ya, pejabat di daerah atau gimana, kan malu kalau nggak ada yang nonton. Gimana caranya ya kan? Gue ini udah orang penting, orang terkenal, nggak ada yang nonton, malu. Ya kan? Itu juga mesti ditahan di awal, ya kan? But kita akan ngomongin beberapa hal yang bisa ngebantu. But anyway, saya mau kasih tahu dulu, ya. Ini 3 keuntungan punya YouTube channel sukses. Pertama, jadi influencer. Oh, pasti jadi influencer, ya kan? Tapi apa artinya jadi influencer? Nanti saya jelasin. Kedua, hemat biaya iklan. Nah, bagi saya, karena saya seorang pebisnis, nomor 1 keuntungan yang gede banget bagi saya adalah hemat biaya iklan. Jadi kalau Anda yang mau promosi barang, produk, jasa, atau personal branding, saya kasih tahu aja bahwa kamu akan hemat biaya iklan, dan banyak sekali sih, dan it should be one of your motivation, ya. Baru ketiga saya ngomong dapat income. Kok terakhir Pak? Ya, karena dapat income itu YouTube tidak langsung, tidak instan, it takes time.
Tapi selama kamu tidak terlalu memperbandingkan itu, tidak hitung-hitungan terlalu berapa dolar berapa kan, kamu nggak bakal frustasi ya. Ini bukan ngebelain YouTube, Google atau lain-lain, bukan ya kan. Tapi intinya kalau kamu nggak mau frustasi, jangan dilihat dulu bagian. Oke? Nah, yang pertama kita ngomong jadi influencer. Ngomong-ngomong jadi influencer, teman-teman ya. Saya percaya setiap orang itu punya influence. Influence itu apa sih? Kita ngomong dulu. Influence itu pengaruh, teman-teman. Ya kan? Kamu bisa mempengaruhi teman kamu, keluarga kamu, apapun juga. Tentang apa? Tentang sesuatu. Contoh paling gampang gini. Anda punya teman, ya kan? Biasa teman lagi pulang sekolah atau habis pulang kerja, ya kan? Mau hangout kemana nih? Mau makan dinner di mana nih? Mau lunch di mana? Betul kan? Semua pasti ngomong, nggak tahu sih, terserah lu, ya kan? Akhirnya lu decide, ya kan? Oke lah, kita makan di sini. Ketika teman-teman kamu mau ngikut, berarti Anda punya influence, ya. Anda punya pengaruh, sehingga teman-teman lain mau ngikutin kamu dengan apa yang kamu tujukan. Paham ya? Itu dalam lingkup kecil, oke? Tapi ketika Anda menjadi seorang public figure, ya, terutama kayak di YouTube, kayak mungkin di Twitter, kayak di Twitter mungkin jarang ya sekarang ya. Tapi kalau YouTube, Instagram, menurut saya Anda punya pengaruh yang lebih besar, ya kan? Anda bisa jadi influencer, ya kan? Dan bisa merekomendasikan produk, merekomendasikan jasa apapun yang menurut kamu bagus, kamu bisa share sama subscribers atau juga followers kamu, ya. Tapi yang paling penting jadi influencer adalah ini, teman-teman. Kamu akan membangun personal branding. Nah, syaratnya cuma video YouTube-mu harus ada mukamu. You actually have to be on the video. Karena ada banyak orang-orang yang mau bikin YouTube tapi nggak mau mukanya keluar. Mungkin dia malu, mungkin dia nggak bisa ngomong, ya kan? Terserah, ya kan? It takes skill sih memang ya. Perlu punya skill. Saya ada ajarin juga, but that's another webinar, oke? Cuman maksud saya, kalau Anda mau jadi influencer nomor 1, lu nggak bisa jadi influencer, ya kan? Tanpa memperlihatkan muka. Kalau untuk personal branding, definitely harus ada muka, ya. Jadi bangun personal branding. Dan enaknya personal branding gimana? Personal branding itu enak. Hari ini kamu bisa jual real estate, besok bisa jual herbal, besok bisa jual baju, it's okay. Tapi kalau kamu bangun YouTube channelmu cuma satu brand aja, misalnya real estate, kamu nggak bisa jualan herbal, nggak bisa jualan baju, nggak bisa, ya kan? Bingung orang. Kamu real estate ya jual real estate. Paham di sini? Kamu ngomongin gadget, ya ngomongin gadget aja, jangan jualan yang lain-lain. Bingung orang. Gitu, paham ya? Nah, tapi kalau kamu personal branding, kayak ya kamu lihatlah kayak Atta, kayak Raffi Nagita, ya kan mau jual apa aja, Mbak Im Wong, ya kan mau jual apa aja, orang beli, nggak ada peduli gitu ya. Nah, yang kedua, kamu bisa jadi expert di bidangnya. Dalam hal ini, saya ngeliat sekali banyak, contohnya kayak Felicia. Karena Felicia dia ngomongin mengenai investasi, saham, dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian siapa lagi? Pak Chandra ngomongin mengenai motivasi, ya kan. Saya ngomongin kebanyakan mengenai bisnis, cara menghasilkan money secara online, ya kan. Saya akan dianggap sebagai expert. Karena akan dianggap sebagai expert. Ada alumni kita, satu namanya Pak Edi, ini menarik sekali. Beliau adalah seorang insinyur, alat-alat berat, kerjanya di Caterpillar. Tahu Caterpillar? Yang mesin truk-truk dan angkat-angkat gitu ya, oke? Tapi hobinya teman-teman, bertolak belakang, jauh banget. Hobinya apa? Hobinya miara sapi. Miara sapi, I mean literally miara sapi. Dan dia punya peternakan kecil sendiri gitu ya, dan dia bikin YouTube tentang peternakan sapinya, gimana cara ngerawat sapinya, dan dia juga jual sapi korban, ya kan? Saking populernya, ya kan? Dia ini channelnya, namanya Sapi Bagus TV, kamu bisa cek nanti saya akan kasih lihat, ya kan? Dia sampai dipanggil sama dinas peternakan untuk mengajarkan peternak gitu. Dia sampai ngomong sama saya tuh agak risih Pak, karena saya tidak sekolah peternakan, dia ngomong gitu. Saya bilang, ya begitulah Pak. Dia bilang, nah ininya Pak, apa maksud saya? Anda akan dianggap expert di bidangnya, karena Anda akan ngomongin hal-hal itu terus, ya, which is obvious. Itu salah satu keuntungan, karena kalau Anda sebagai expert berarti trust Anda tinggi, ya. Nah, kalau Anda sebagai expert, authority trust-nya tinggi. Authority trust ya kamu bisa jualan apa aja, kalau mau jualan, ya kan? Atau kamu mau ngomongin sesuatu, ya kan? Dan itu intinya orang, subscribers kamu, followers kamu akan percaya dengan kamu. Oke, which is itu, dan ini juga tidak boleh dipersalahgunakan ya teman-teman ya. Oke, I just wanna make sure aja ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jangan disalahgunakan, karena bisa disalahgunakan seperti ini. Dan yang terakhir menurut saya ini penting, ya kan,
Anda akan punya media distribusi channel sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Raffi Nagita, dilakukan oleh Mata Najwa, ya kan, dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Kenapa? Ya sekarang mereka punya tempat untuk cuap-cuap sesukanya dia, ya kan. Kalau Anda sudah TV personality, Anda ngomong di TV, ya kan, TV itu punya banyak aturan, nggak boleh sembarang ngomong, ya kan. Tapi kalau Anda punya YouTube, ya kamu mau ngomong apa aja, mau sepanjang apa, nggak ada masalah, ya kan, nggak ada yang ngatur. Itu luar biasa, ya. Jadi Anda bisa punya media distribusi sendiri yang tidak ada yang sensor, actually seperti itu. Next, nah ini saya mau kasih lihat ini teman-teman, ini namanya impresi. Ini sedikit analytics ya, tapi nggak kenapa, you should know this sooner or later, oke? Ini impresi, saya mau tunjukin ini dulu ya, nanti saya jelasin kenapa. Impresi 238,6 juta, artinya video saya itu pernah muncul 238,6 juta kali, ya. Oke, paham di sini ya. Next, kita jalan. Dan sudah di view ini last 48 hours itu berapa ya? 2 hari ya kan? 2 hari 59.000 kali yang nonton. Ini ada teman saya namanya Pak Basuki Surojo, Kobas namanya. Beliau ini kepala ketua HIPMI Jakarta Barat, ya kan? Jadi dia tuh punya bisnisnya itu jualan jualan komputer, penyediaan komputer elektronik itu buat kayak instansi-instansi pemerintah, ya. Dan dia punya mimpi mau jadi raja IT, ya kan? Dan dia mulai bangun YouTube channel dari nol. Dia sesudah saya sekarang coba lihat 1,2 juta subscribers. Gila nggak? Gimana caranya? Kamu ikutin channelnya aja lihat. Dia punya banyak duit sih, ya kan? Tapi cara dia itu bukan buat semua orang. But anyway, you know what I'm talking about. Dia ngebangun personal brandingnya dia sama personal brandingnya untuk ngebangun ke perusahaannya dia. So it really worth it, terutama Anda yang punya company, ya kan, atau punya produk, atau punya brand yang pengen dipromosiin, ya kan, atau mungkin service, tadi saya lihat ada lawyer, ya kan, itu akan sangat-sangat ngebantu kamu, ya kan. Nah, next lagi, ini ada lagi nih, DB Team Studio, orang Surabaya mungkin, ada yang tahu DB Team Studio? Saya di Surabaya, dan dia di Surabaya, saya jujur tidak pernah lihat kantornya di mana-mana, saya nggak pernah lihat, ya kan. Tapi, kalau kamu cari di YouTube, Real Estate Surabaya, nomor 1 keluarnya dia. Oke, bukan era